Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat beribadah kembali di Gereja GKI Sion. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Lausa Altur. Lalu, Nggak usah Iva. Gak usah Meli. ya adik-adik kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Lausa Iva. Anak-anak mari kita berdoa dulu. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, sebentar kami mau beribadah, kiranya Engkau pimpin dan sertai setiap kami ya Tuhan. Engkau buka hati dan mulut kami sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau juga selalu menyertai Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau sertai WL dan singernya, biarlah kami semua dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Sebentar kami mau beribadah, kiranya Engkau pimpin acara ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang terus mengurapi hidup adik-adik sekalian. Mari kita memuji, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, apakah masih ada sukacita? Ya, Lausa harap masih ada sukacita ya. Lausa mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dengan penuh sukacita, yaitu KASIH. Ikutin gerakan Lausa ya adik-adik. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Lause mengajak kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Lause Melin akan memimpin kita di dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah menaikkan puji-pujian dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, senang sekali Lause Fun Fun bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada anak-anak. Lause Fun Fun percaya anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Karena itu buka telinganya lebar-lebar, duduk yang rapi dan manis, siap ya mendengarkan firman Tuhan. Lause Fun Fun mau tanya dulu, apakah anak-anak punya sahabat? Wah, punya ya, semua punya sahabat. Apakah sahabat kalian itu baik sekali sama kalian? Seneng ya kalau kita punya seorang sahabat yang baik sekali. Yang tidak pelit dan mau berbagi bila punya makanan. Yang mau membela dan melindungi kita bila ada teman kita yang mau usilin kita. Yang mau menolong kita ketika kita kesulitan, ketika kita kesusahan. Kalau kita punya sahabat seperti itu, kita adalah orang yang sangat beruntung. Sama seperti Raja Daud. Daud adalah orang yang sangat beruntung. Karena dia punya seorang sahabat yang baik. Anak-anak tahu nama sahabat Daud siapa? Ya, betul sekali. Namanya adalah Yonatan. Anak-anak tahu siapa Yonatan? Hah? Betul sekali. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Daud dan Yonatan memang sangat berbeda. Anak-anak tahu apa perbedaan Daud dan Yonatan? Yang pertama, Daud adalah orang biasa, anak dari Isai, orang yang juga biasa-biasa saja. Sedangkan Yonatan adalah seorang putra mahkota, anak seorang raja. Yang kedua perbedaannya, Daud lebih sering berada di padang untuk menggembalakan dombanya, sedangkan Yonatan tinggal di sebuah istana yang mewah dan megah sekali. Wah, beda sekali ya. Tetapi anak-anak, walaupun mereka sangat berbeda, bagai langit dan bumi, tapi mereka tetap bisa bersahabat loh dengan baik. Persahabatan antara Daud dan Yonatan dimulai ketika Daud dibawa oleh Raja Saul untuk tinggal di istana dan dijadikan kepala prajurit yang memimpin perang. Wah, kenapa ya Daud dibawa ke istana dan dijadikan kepala prajurit? Karena Raja Saul itu sangat kagum sama Daud. Kagum sekali. Karena apa? Karena Daud itu hebat. Dia bisa mengalahkan Goliat.
Apalagi setiap kali Daud berperang, dia selalu menang. Sejak Daud tinggal di istana dan menjadi kepala prajurit, disitulah Yonatan mengenal Daud. Waktu Yonatan pertama kali bertemu Daud, wah dia sudah tahu, wah ini orang bisa jadi sahabatku. Dan Yonatan sangat sayang kepada Daud sebagai sahabatnya. Dan Yonatan berjanji akan sayang sama Daud seperti dirinya sendiri. Anak-anak, pada satu hari Daud ini harus pergi berperang. Waktu Yonatan tahu bahwa sahabatnya ini harus pergi, ia segera datang menemui Daud. Apa yang dia lakukan? Dia peluk sahabatnya. Dia peluk dengan begitu sayangnya kepada sahabatnya. Dan Yonatan juga tahu Daud ini pasti memerlukan perlengkapan perang yang baik. Karena itu Yonatan melepaskan jubahnya, ikat pinggangnya, baju perangnya, panahnya, semua miliknya dia berikan kepada Daud. Sambil memberikan semua barang-barang itu kepada Daud, Yonatan berkata, "Daud sahabatku, terimalah semua ini sebagai tanda persahabatan kita. Ingat ya Daud, aku sayang sekali sama kamu." Waktu Daud mendengar apa yang Yonatan bilang, Daud juga senang sekali anak-anak. Daud bilang kepada Yonatan, "Yonatan sahabatku, aku akan selalu ingat kalau kamu begitu baik dan begitu sayang kepadaku. Aku tidak akan melupakan kamu dan aku juga akan sayang kepadamu seperti kamu sayang kepadaku." Demikian janji Daud kepada Yonatan. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah menjadi sahabat yang baik? Sahabat yang sayang dan mau memberi yang terbaik kepada sahabatnya? Mungkin ada sahabat kita yang perlu perhatian kita. Waktu mereka butuh perhatian kita, apa yang harus kita lakukan? Ajaklah mereka ngobrol, mereka berbicara, atau ajaklah mereka bermain bersama. Mereka pasti senang sekali. Atau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin mereka kesulitan ngerjain tugas sekolah. Yuk, kita yang bisa kita bantu ajarin mereka. Kita kasih tahu caranya bagaimana mengerjakan pekerjaan itu. Atau mungkin ada teman kita yang membutuhkan makanan. Pas kita punya lebih makanan kita. Ayo kita belajar berbagi kepada teman kita. Atau mungkin ada teman kita yang sedang sakit. Kita belajar untuk mendoakan mereka supaya mereka bisa lekas pulih kembali, bisa sehat kembali, dan bisa bermain bersama dengan kita. Anak-anak Tuhan Yesus mau kita belajar menjadi sahabat, menjadi teman yang sayang kepada teman-teman kita. Seperti Tuhan Yesus yang juga sayang kepada kita. Anak-anak pasti tahu apa buktinya Tuhan Yesus sayang kepada kita. Ya, ketika Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib buat kita, itulah tandanya bahwa Tuhan Yesus sayang sekali kepada kita. Tuhan Yesus rela mati demi kita, sahabat-sahabatnya, supaya kita tidak mati binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa nanti di surga. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Dia begitu sayang kepada kita sebagai sahabat-sahabatnya. Karena itu Tuhan Yesus juga ingin engkau dan Lause menyayangi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Ingat ya, kita belajar sayang kepada teman-teman kita seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Mari kita belajar menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus sayang pada sahabat-sahabat kita. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari belajar dari Tuhan Yesus, kita menjadi sahabat yang begitu baik buat sahabat kita dan membantu sahabat kita di dalam segala kesulitan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong mampukan kami supaya kami menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kami, buat sahabat-sahabat kami. Seperti Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang baik buat kami, yang rela berkorban bagi kami, bahkan rela memberikan nyawanya bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami juga mengasihi dan sayang kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ingat ya anak-anak, mari kita lakukan firman. Kita menjadi sahabat bagi teman-teman kita supaya mereka semakin mengenal bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Tuhan berkati kalian. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, Lose mengajak kita mengangkat pujian kembali. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk tidak lupa memberikan persembahan. Boleh mentransfernya melalui rekening yang telah tertera. Dan juga adik-adik boleh memberikan persembahan melalui amplop lalu memberikannya kepada Lause ketika bertemu nanti. Lause mengajak adik-adik sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus menolong anak-anak Tuhan. Kiranya adik-adik terus belajar firman Tuhan, mendengarkan perkataan orang tua, dan terus bersahabat bagi siapa saja. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, dan juga kami akan berpisah sebentar lagi. Kiranya Tuhan yang terus menjagai adik-adik dan menolong adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Salam dari Los Altur, Siva. Rosa Meli. sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Dadah.